Shalom, selamat malam. Kita berjumpa kembali dalam renungan dan doa malam edisi Minggu tanggal 14 Juni 2020. Dari Gedung Gereja Jemaat Laheroi Balikpapan, kami menyapa Bapak Ibu, Saudara-saudari, jemaat dan para sahabat dimanapun berada yang sedang menyaksikan acara ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Kita akan memulai renungan kita pada malam hari ini, dan mari kita memulai dengan memuji Tuhan melalui pujian Kidung Jemaat 453. Kita akan lakukan ayatnya yang pertama dan kedua, Yesus Kawan yang Sejati. Merenungkan akan firman Tuhan. Untuk itu kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan, kami boleh berada di tempat ini Tuhan. Kami akan membaca dan merenungkan firman kebenaran-Mu Tuhan. Kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman-Mu Tuhan boleh kami dengar dengan baik dan boleh kami berlakukan di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, karena kami semua telah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Pembacaan kita pada malam hari ini terambil dari Mazmur 126, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu, mulut kita penuh dengan tertawa, dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan,
seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Amin. Tema renungan kita pada malam hari ini yaitu melihat dengan iman. Melihat dengan iman. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita sering mendengar ungkapan hidup ini tidak adil. Kalimat ini biasanya muncul di saat-saat seseorang sedang mengalami kekecewaan terhadap sesuatu yang membuatnya tidak puas melihat kenyataan yang terjadi, baik terhadap dirinya maupun terhadap orang lain. Bahkan mungkin kita sering berkata, kenapa orang yang beriman hidupnya susah, sedangkan orang-orang yang melakukan hal-hal tidak benar dalam ukuran Tuhan, malah hidupnya enak atau aman-aman saja. Ada begitu banyak pertanyaan yang muncul dalam hati atau pikiran kita di saat kita merasakan pergumulan. Perjalanan umat Israel yang kemudian mengalami pertolongan Tuhan yang ajaib, yakni pembebasan dari perbudakan, bahkan diizinkan pulang kembali ke Yerusalem untuk membangun hidup mereka kembali. Ini serasa mimpi bagi mereka. Namun yang pasti bahwa mereka sadar akan perbuatan Tuhan yang besar bagi mereka, yang menjadikan mereka bersukacita. Dalam kondisi tersebut, umat kemudian memohon kepada Tuhan untuk memulihkan keadaan mereka menjadi lebih baik dengan keyakinan bahwa ketika mereka berjuang dan berusaha dengan berharap kepada Tuhan, maka tidak akan ada yang sia-sia. Tuhan sungguh menganugerahkan hidup yang diselamatkan untuk kita. Karena itu, selayaknya lah kita mensyukuri semua kasih-Nya bagi kita. Untuk menjalani kehidupan kita ke depan, kita butuh hati dan sikap yang mampu melihat dengan iman karya Tuhan dalam hidup kita. Soal waktu dan hasilnya, serahkan pada Tuhan. Sebab Ia tahu benar-benar dan cara yang tepat untuk menyatakan pertolongannya bagi kita. Amin. Kita akan masuk di dalam doa syafaat, pokok-pokok doa yang akan kita dukung dalam doa. Yang pertama yaitu pelayanan renungan dan doa malam. Yang kedua, persiapan untuk ibadah Minggu bersama yang pada tanggal 21 Juni akan segera dilaksanakan. Mari kita satu dalam doa kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk waktu yang Engkau masih karuniakan kepada kami Tuhan. Di dalam kami membaca dan mendengarkan akan firman kebenaran-Mu Tuhan. Ajarlah kami Tuhan untuk selalu memberlakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Dan selalu mengandalkan Engkau di setiap langkah kehidupan kami. Karena hanya Engkaulah satu-satunya Allah yang patut kami sembah dan kami muliakan. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam surga, Padamu pada malam hari ini Tuhan, kami juga bersyukur bahwa kami semua Tuhan bersama dengan tim multimedia
Engkau tetap memberkati kami dalam kegiatan renungan malam pada saat ini Tuhan. Biarlah apa yang kami lakukan pada malam hari ini Tuhan, boleh berkenan di hadapan-Mu dan boleh menjadi kemuliaan hanya bagi-Mu saja. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam surga, padamu juga pada malam hari ini Tuhan, kami mendoakan untuk rencana kegiatan pelaksanaan ibadah bersama yang akan dilaksanakan pada tanggal 21 Juni nanti Tuhan. Kiranya Engkau memberkati segala persiapan-persiapan yang dilakukan oleh majelis gereja. Biarlah ibadah pada tanggal 21 nanti Tuhan boleh berjalan sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam surga, padamu pada malam hari ini juga Tuhan, kami datang membawa ke hadapan hadirat-Mu, Bapak Pendeta bersama dengan keluarga Tuhan. Engkau senantiasa memberikan kekuatan dan kesehatan kepadanya di dalam mengangkat tugas pelayanan di tengah-tengah jemaat kami. Secara khusus Tuhan, di dalam pergumulan kami, di dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kiranya Engkau senantiasa menguatkan kami, senantiasa juga menguatkan hamba-Mu di tengah-tengah jemaat di sini, agar boleh dengan setia menjadi gembala yang baik buat kami seluruh umat-Mu di Jemaat Laheroi di sini. Bahkan keluarga Tuhan, istri dan anak-anak juga Tuhan, kiranya juga Engkau senantiasa memberkati mereka di dalam mendampingi Bapak Pendeta sebagai pelayan-Mu di jemaat kami ini Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam surga, kami juga senantiasa mendoakan buat tim multimedia Tuhan yang setiap malam sudah memberikan waktunya Tuhan untuk menjadi pelayan-Mu. Kiranya juga Engkau senantiasa memberikan mereka kekuatan kesehatan di dalam mengangkat tugas pelayanan ini Tuhan. Agar mereka boleh dengan setia menjadi pelayan-pelayan-Mu. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam surga, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Kiranya Engkau menjadi penolong di dalam kehidupan bangsa dan negara kami, secara khusus di dalam pergumulan yang kami hadapi Tuhan, seluruh bangsa Indonesia. Kiranya Engkau senantiasa memberikan kekuatan, bahkan memberikan hal-hal yang baik Tuhan, sehingga masalah atau pergumulan yang kami hadapi ini boleh kami lalui, dan semua itu kami senantiasa mengucap syukur di dalamnya Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam surga, kami juga berdoa buat tim medis Tuhan yang sebagai garda terdepan. Kiranya juga Engkau senantiasa memberkati mereka di dalam mengangkat tugas pelayanan yang Engkau telah karuniakan kepada masing-masing mereka Tuhan. Biarlah mereka tetap kuat, tetap sehat Tuhan, di dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam surga, setelah dari kegiatan ini Tuhan, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kiranya Engkau mau tuntun dan sertai kami Tuhan, sehingga kami boleh tiba di rumah kami dan kami boleh beristirahat khususnya di malam hari ini, sehingga besok pagi Tuhan kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan boleh kembali melakukan segala tugas dan tanggung jawab yang Engkau karuniakan kepada kami Tuhan. Ini doa kami Tuhan, Engkau sempurnakan di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikianlah renungan dan doa malam kita saat ini. Kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat malam.